Ya, karena kan kita baru apa namanya, baru berdirinya itu tahun 2016, jadi Hmm, masih hmm, masih membaca-baca lah para pemilik homestay itu yang hmm, kita ajak kan memang pemilik homestay, jadi hmm, 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 agak susah juga ya untuk meng-grab mereka untuk memberikan apa, memberikan satu trust kepada mereka itu loh. Karena kan hmm. kita sebagai asosiasi baru berdiri, sedangkan asosiasi apa namanya, homestay mereka sudah lebih dari 30 tahun ya berdirinya ya. Jadi agak susah juga sih nge-grab itu ya. Ya tapi Iya, takes time sih, biasalah heeh, iya, asosiasi seperti itu. iya sih. Semoga cepat besar, Pak, ya. Ya, terima kasih. Heeh. Jika nggak merepotkan, Pak, untuk survei Mhm. tadi, boleh disebarkan kah, Pak, ke Oh iya. sudah saya sebarkan ke Oh, begitu. teman-teman biar Heeh. bisa diisi ya. Iya, iya, Mudah-mudahan 1 atau 2 hari sih mereka udah respons ya, iya, heeh, mudah-mudahan sih. iya, Kita kan follow up nanti. heeh, iya. Terima kasih, Pak. Oke, Iya, mungkin bisa kita mulai? silakan Iya, silakan Pak. Iya, baik. Ini, sebentar saya share dulu ininya. Jadi, kita, akan melakukan in-depth interview, Pak, agak ya, lebih mendalam dari FGD kemarin, seperti itu. mhm, Jadi kita bakal fokus di prospek pengembangan usahanya sendiri untuk homestay, iya untuk di masa iya, mendatang mau di apa namanya, setelah Covid lah, seperti itu. mhm, Jadi, akan ada sekitar 4 pertanyaan, mungkin ada satu yang bisa kemungkinan saya skip jika apa, pertanyaan tersebut sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya oleh Bapak, oh begitu. baik baik Jadi, baik, sebenarnya saya buat, 3 untuk strategi peningkatan tingkat hunian dan satu untuk strategi rebound setelah pandemi. Nggak akan lama sih, maksimal, selama 60 menit begitu. iya, no problem. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi, setelah saya FGD, bersama dengan Bapak di Denpasar begitu kan, dan beberapa Mhm, di Munduk maupun di Sudaji begitu, iya dan diketahui kan bahwa beberapa homestay mengusung identitas premium dan mengedepankan pada kualitas berkonsep seperti akomodasi butik atau kayak hotel butik begitu, walaupun masih iya, dalam, tatanan homestay. Tata kelola mhm homestay dan beberapa homestay kan sudah terstandarisasi seperti, HACCP atau CHSE begitu ya, atau mhm GIAHS dengan, subaknya begitu. Nah, ada mhm, pula yang ada inovasi untuk meningkatkan tourism experience begitu. Nah, iya, menurut Bapak sendiri nih, berkaca dengan bisnis Bapak dan teman-teman sekalian, hal apa saja sih yang jadi nilai tambah utama yang kompetitif dari sisi tata kelolanya maupun branding dari homestay untuk mengusung identitas akomodasi butik itu sendiri, sehingga bisa bersaing begitu, Pak, dengan akomodasi kapital besar ya seperti butik hotel dari Four Seasons dan segala mhm, macam? iya. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi mengenai pertanyaannya tentang nilai tambah ya usaha, Iya, homestay. Sebenarnya kan kalau dari segi konsep, homestay itu adalah akomodasi yang ada di rumah penduduk ya. iya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu di mana pengelolanya adalah masyarakat sendiri atau apa namanya, pemilik sendiri yang ada di rumah. Jadi Iya, Pak. pemiliknya ada tinggal di rumah. Nah, Iya, konsep utama homestay adalah, come as a guest, live as a family. iya, Artinya bahwa, tamu-tamu yang datang ke homestay itu akan merasakan experience atau akan merasakan sebuah journey, the new journey ketika mereka, datang ke homestay itu menemukan satu family iya, atau apa namanya, bisa melakukan sebuah engagement dengan family yang ada di homestay tersebut. Jadi mereka mereka datang ke second home mereka. Itu yang menjadi titik utama dari homestay itu sendiri selain juga, apa namanya, atraksi-atraksi yang ada, yang sebagai pelengkap, baik itu yang ada di homestay sendiri maupun di sekitar homestay yang, lokasi sekitar homestay. Misalkan untuk in-house.
katakanlah yang ada di rumah penduduk itu ya kan pasti yang namanya habit ya atau daily activity. Dari pagi, siang sampai malam, apa saja sih yang menjadi daily activity atau daily routinity dari sebuah family di Bali? Itu yang mereka akan dapatkan atau mereka bisa discover di sana. Yang kedua adalah pengenalan daripada rumah adat Bali. Nah, rumah adat Bali ini kan ada beberapa, memang tidak semua ya mempunyai rumah adat Bali yang lengkap. Iya. Katakanlah di tempat saya yang pertama ada yang namanya family temple, ada yang namanya beberapa bangunan-bangunan yang memang digunakan untuk upacara adat, untuk pertemuan dan sebagainya. Dan yang dipelajari di sana adalah tata letak atau di Bali itu dikenal sebagai Aste Kusala Kusali. Jadi sistem arsitektural Bali seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah yang misalkan di outside atau area di luar homestay. Itu ada beberapa mengenai apakah itu dia berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan community, terus ada kontribusinya, misalkan ada kumpul-kumpul sebagainya, apapun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat saat itu, mereka bisa mengenalnya. Katakanlah mereka stay 3 hari, 2 hari. Mereka mengenal bagaimana sistem komunitas yang ada di sekitar homestay tersebut dan sebagainya. Iya. Pengenalan sebuah destinasi, sebuah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan bisa ditemukan hanya pada saat mereka stay di homestay. Katakanlah bagaimana mereka experience kita mandi di sungai, terus mereka bisa melakukan semacam trekking dengan menemukan spot-spot baru yang mereka belum discover selama ini. Nah, itu salah satu yang mungkin yang bisa saya rasakan selama ini, selama 30 tahun perjalanan dari homestay saya, itu yang saya temukan. Jadi titik utama dari nilai atau value dari homestay itu adalah experience keseluruhan. Hmm. Jadi experience pada saat mereka ada di homestay, ada yang di sekitarnya itu. Seperti itu jadinya sekilas Pak Agung ya. Iya. Nah, kalau untuk branding ya, untuk mengusung identitas akomodasi ya. Nah, di FGD sebelumnya mungkin saya sudah sampaikan ya, atau mungkin saya lupa apa saya sudah sampaikan juga ya, bahwa nama homestay untuk apa yang kami lihat sekarang ini, ternyata nama homestay itu tidak begitu populer ya. Belum merupakan satu kata yang sangat populer. Katakanlah dengan market Australia. Ya. Kami sudah sempat beberapa kali untuk melakukan diskusi tentang branding homestay. Homestay, mereka berpikirnya homestay. Apa itu homestay bagi kamu? Akan tapi kalau Hmm. misalnya kita sampaikan ke mereka bahwa homestay is a guest house, mereka akan paham bahwa inilah guest house, bukan homestay. Nah, Nah, ya. dari sini kita melihat bahwa homestay ini ternyata belum memiliki satu branding yang kuat di dalam marketing tools ya. Di dalam Iya. marketing tools dalam ini kita kategorikan homestay, ini kategorikan guest house. Kalau kita kategorikan mereka keseluruhan mereka adalah guest house, mereka akan mengerti. Iya, Akan Pak. tapi bagi kami homestay itu adalah sebuah guest house. Akan tapi guest house belum tentu ya homestay. Kenapa? Kalau homestay itu merupakan house of the guest juga kan. Mhm. Jadi kalau guest house itu bisa menjadi guest house itu bisa ada atau berdiri di luar dari rumah penduduk. Jadi pengelolanya tidak tinggal di sana. Iya. Pengelola tidak tinggal di sana, pengelola tidak memberikan semacam kewajiban, memberikan kepada wewenang kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Itu yang namanya guest house bagi kami. Nah, tapi homestay, totally mereka ada di rumah penduduk, dikelola oleh pemiliknya, dan juga pemilik ada tinggal di sana. Jadi itu sangat berbeda. Nah, tapi ada beberapa semacam market market Australia yang saya katakan tadi. Ternyata mereka hanya mengenal guest house. Kalau homestay mereka masih apa ya, masih menganggap bahwa itu homestay is a sharing room.
Akan tapi yang di begitu, Bang. Bali kan sudah next to the level atau next level ya. Artinya mereka bukan hanya eh, apa namanya tempat tinggal, akan tapi kita sudah melakukan semacam pemetaan privacy gitu. Kita ingin Oh, sudah memikirkan sebuah bagaimana kita bisa menjaga privasi dari guest itu. Mereka akan ditempatkan di lokasi terpisah dari house compound. Jadi house oh compound, begitu. Balinese house compound itu bukan merupakan apa namanya titik utama dari akomodasi itu. Kita sudah berpikiran bahwa kita harus pisahkan nih Balinese house compound dengan privasi tamu. Akan tetapi masih di dalam satu areal Mhm. rumah atau areal dari rumah penduduk itu. Jadi masih banyak hal yang perlu kita lakukan yang untuk membranding itu. Jadi Ya. kalau untuk pasar Eropa mereka masih bisa menerima homestay seperti ini konsep di Bali. Akan Mhm. tapi Australia tidak. Apalagi domestik ya, unfortunately. Jadi kita masih menganggap bahwa kita dianggap sebagai akomodasi yang sangat murah, terus ada yang bisa dikatakan akomodasi yang apa namanya ya, masih Kotor seperti gitu ya. losmen, kotor dan Mhm. sebagainya ya kesannya seperti itu Pak Agung. Jadi Iya, betul. mungkin mungkin itu sebagai sekilas saja dulu ya. Oke, baik. Lalu, seperti yang telah Bapak jelaskan itu kan bahwa, dalam artian, kita ada masalah branding sebenarnya dari Indonesia Ya, mengenai homestay ini, begitu kan. betul, Karena betul. itu, saya mau bertanya nih, untuk pertanyaan selanjutnya. Eee, Terlihat kan ya di layar? Jadi ya, Ya, jadi di sini, terkait dengan homestay yang tentunya membutuhkan promosi dari segi, branding-nya, begitu. ya. Nah, Hmm, jadi saat ini kan memang, sedang rame-ramenya ini digitalisasi promosi, Pak, di ya. mana-mana kan ya. Nah, bagi, Bapak sendiri dan teman-teman semua ini di asosiasi, sejauh apa sih digitalisasi ini dilakukan dalam hal operasional promosi homestay milik Bapak dan teman-teman, begitu kan? Baik. Dan Ya. implikasinya seperti apa, dan memang ini teman-teman yang sudah kami FGD, baik di Sudaji, di Mundo itu, dan beberapa dari hasil survei itu mengharapkan ya adanya promosi bersama, ujung Hmm, tombak digitalisasi pada operasionalnya. hmm. Nah, jika itu dilakukan, promosi bersama itu dilakukan secara digital dan kolektif, jadi value-value apa atau nilai-nilai apa yang kira-kira, Bapak harapkan nih dari konsep seperti ini? Baik. Untuk masalah digitalisasi, kami sudah melakukan sebuah survei Ya, atau menganalisa sebuah SWOT analisis yang kami sudah lakukan di tahun 2017, Pak Agung. iya, Pak. 2017 dan 2018 kami didampingi atau kami dibantu oleh STP dulu ya, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua, Oh, yang iya. sekarang bernama Politeknik Pariwisata Bali. Politeknik Bali. Di sana ada apa ya, dua analisa di mana digitalisasi itu merupakan satu peluang bagi kita, akan tapi di satu sisi kita melihat bahwa digitalisasi merupakan satu tantangan atau Iya, threat-nya di sana. Peluangnya apa? Yang pertama, digitalisasi kita lebih bisa mengekspos produk kita, mengekspos servis kita, mengekspos apa yang kita punya di sebuah platform, katakanlah di Airbnb, Booking.com, Traveloka, and whatever. iya. Akan tetapi di satu sisi kita melihat sebuah apa namanya ya, sebuah tantangan bahwa ternyata apa yang kita lakukan yang sudah berjalan sekian tahun dengan digitalisasi di platform semacam online travel agent seperti Booking.com, Traveloka, tidak bisa memunculkan satu value tentang homestay itu sendiri. Mmm, Karena apa? Ternyata apa yang
apa yang terjadi di OTA itu adalah semacam pasar bebas, Pak Agung. Iya. Pasar bebasnya adalah bagaimana kita bisa bersaing. Persaingan kita bukan hanya dengan homestay teman-teman atau dengan homestay yang sejenis, akan tapi kita sudah bermain atau bersaing dengan resort-resort atau private villa yang memang sudah besar di dalam satu Oh. platform itu. Karena apa? Yang terjadi pada saat eee, mereka mengetik misalkan katakanlah Gunung Merta Bungalo tempat saya. Hal yang pertama yang mereka muncul adalah gambar gambar Hmm. tempat tidur. Nah, apa yang dilakukan oleh villa atau resort yang lain? Sama seperti itu, Pak Agung. Jadi tidak bisa kita melihat di OTA itu value yang kita berikan oleh homestay itu kepada para customer. Malah Hmm. malah kita dihadapkan pada persaingan harga. Oh, ini harga murah nih, di resort ini harga mahal. Jadi Ya. itu terjadi. Jadi value dari homestay itu tidak kita temukan di online travel agency. Nah, kami juga menyambut baik apa yang disampaikan kemarin di FGD tentang promosi bersama, Pak. Iya, Pak. Memang itu yang seharusnya kita lakukan, artinya membranding semua homestay di dalam satu platform khusus homestay. Iya. Nah, platform khusus homestay. Akan tapi kembali Pak Agung, digitalisasi di Indonesia katakanlah sangat sudah bagi saya di dunia industri pariwisata sudah sangat besar atau sudah sangat apa namanya berat persaingannya. Kita menghadapi yang namanya Booking.com, kita menghadapi yang namanya Agoda, kita menghadapi Traveloka, Iya. menghadapi Pagi-Pagi, menghadapi Expedia, Airbnb dan sebagainya. Kalau kita ingin membangun sebuah platform khusus dengan homestay itu bisa jadi Pak, bisa saja. Akan tapi takes long time untuk bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Iya. Iya, Pak. Ya, satu sisi kita juga temukan bahwa kita masih kita bisa baca statistik bahwa platform yang bisa yang menghasilkan production ya katakanlah Hmm. menghasilkan satu Iya. reservasi itu adalah platform yang sudah eksis seperti Booking.com maupun Agoda. Kalau misalnya kita apa namanya kita membuat OTA lagi atau Hmm. semacam marketplace seperti itu lagi dengan khusus homestay, saya rasa takes more than 10 of 20 years untuk Iya. bisa apa namanya bisa eksis dan bisa besar, Pak. Itu pun juga apa namanya saya masih belum bisa mengatakan itu bisa it work well, tapi hanya bisa mengatakan bahwa it takes time untuk itu. Karena Iya. kami merasakan bahwa apa yang sudah kami temukan di Ubud seperti itu, Pak. Jadi kita sudah di apa namanya dipayungi oleh platform-platform yang gede-gede atau platform-platform yang sudah eksis Iya. di dunia ini gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan saya berharap dari dulu sih tahun 2017 kan itu ada dari kementerian ada program yang namanya Homestay Nusantara, Pak ya. Iya, Pak. Jadi ada semacam program 10.000 homestay di seluruh Indonesia. Nah, di sana sebenarnya dari sana mereka juga harus bisa seharusnya sudah memiliki satu platform khusus untuk homestay ya di seluruh Indonesia. Hmm. Apakah itu dengan menggandeng lokal travel agency seperti Traveloka Iya. misalkan, Iya. menggandeng tiket.com misalkan, Hmm. atau menggandeng pergi-pergi.com misalkan. Dan terakhir saya mendengar bahwa Pergi-Pergi ingin berkolaborasi dengan kementerian untuk apa namanya menggrab pasar ini akan tapi saya belum melihat ini Hmm. sebuah movement yang real ya masih Hmm. belum karena juga kondisi pandemi sekarang ini jadi saya belum melihat itu sebenarnya Pak. Iya. Ya kami kalau secara promosi bersama sih kami sambut baik akan tapi kita harus memikirkan juga apa namanya kita juga butuh biaya kan untuk promosi itu untuk Hmm. mengembangkan kalau misalnya kita membuat satu website ataukah semacam platform yang seperti yang saya katakan tadi dana dari mana dan bagaimana sistem pemasaran dan itu Iya. dan itu perlu perlu fundamental yang sangat sangat kuat
Iya, Seperti itu. Tentunya, dengan, komposisi hunian berasal dari mancanegara, kalau saya elaborasi ya, pertanyaan ini saya buat lebih, mendetail, yang berarti di mana, pemasarannya pun, untuk platform ini atau promosi ini tentunya kan dilakukan di negara benua Eropa, ya Pak. Mhm. Jadi, Betul. apa namanya, platformnya ini pun pasti akan dijual, di negara Eropa begitu, Pak. Nah, Iya, betul mhm betul. mhm mhm. Bagaimana dengan persaingannya dengan Traveloka dan segala macamnya jika ya halo? Oh maaf Pak Ida Maaf, Bagus, ini ada ayahanda akan ikut. Oh, iya. iya, maaf Pak Ida Bagus Oke, tadi selamat saya sore Pak Suryo. selamat sore Pak Ya, Ida Bagus. Om Maaf saya terlambat, Swastiastu. Nggak maaf apa-apa Pak, nggak terlambat. apa-apa Pak. Om Swastiastu. Iya, iya Pak. Aduh. Jadi pembicara webinar jadi terlambat masuk, mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, nggak Ya apa-apa, ya ya silakan. ya. Oke Pak, jadi, tadi, Pak Bowo? Ya, silakan. Ya, Lanjut, jadi Bu. tadi, kita sudah sampai pembahasan mengenai promosi bersama yang dilakukan secara digital kolektif, Pak, buat, untuk market di negara-negara benua Eropa, begitu kan. Nah, jadi, apakah dalam artian akan takes time juga, Pak Ida Bagus, jika, platform ini tentunya akan dimarketkan, dipromosikan di negara-negara benua Eropa? Sementara Traveloka yang sudah ada eksis di Indonesia begitu kan, sementara platform ini nanti akan dijual di, negara-negara, di benua Eropa dan mancanegara lainnya. Apakah akan tetap, takes time dalam waktu yang cukup lama? Saya rasa apapun usaha kita kan tetap kita, berharap bahwa itu kan bisa work well ya, akan Ya, tapi terus terang kalau untuk membangun sebuah branding, semacam homestay ini kita betul-betul memang harus komit dan serius untuk ya, menggarap ini gitu loh. ya, Seperti saya katakan tadi memang kalau sekarang kita bicara mengenai digitalisasi pasti the big three ada pada Booking.com, Agoda maupun di, Airbnb ya. Airbnb, ya, Airbnb. Nah, akan tapi kalau kita membuat satu platform lagi, sama juga di Indonesia kan 2 tahun terakhir ini platform-platform online travel agent kan banyak nih, iya benar Pak, yang banyak sekali yang bermunculan. Akan tapi yang paling eksis itu kan yang eksis hanya 3, Traveloka, Tiket.com maupun Pergi-pergi.com. Nah, pagi-pagi, Traveloka dan Pergi-pergi.com dan Tiket.com itu pun masih berkutat atau berkutat di pasar domestik ya, iya Pak, pasar domestik. Jadi kalau Traveloka saya sih sempat beberapa waktu yang lalu ketemu dengan market manager yang ada di Bali, mereka sudah mengepakkan sayap di Malaysia maupun Singapura. Jadi baru sampai di sana. Jadi Tiket.com pun mereka sebenarnya tidak menjual untuk akomodasi, akan tapi mereka menjual untuk tiket ya, tiketing. iya Pak, Akan tapi mereka menyasar itu juga karena ini opportunity untuk di growth di Indonesia. Di pergi-pergi.com mereka agak lebih slow, akan tapi seperti saya katakan tadi mereka akan fokus ke satu model akomodasi nanti ke depannya. Saya rasa sih itu yang menjadi informasi terakhir ya kami dari kementerian. Mereka kan mengkolaborasikan dengan homestay ini yang ada di Indonesia, baik itu iya, homestay yang mandiri maupun homestay yang ada di desa wisata. iya, Jadi itu salah satu saya rasa takes time juga ya Mas Agung ya, tetap ya, takes time juga dan tapi saran saya kalau saya sih berharap bahwa ini beresin dulu deh yang namanya branding ya. Beresin dulu namanya branding, apakah gimana cara kita branding nih? Kalau kita selain branding kita juga definisi juga belum paham nih satu Indonesia, sepaham nih iya satu iya Indonesia nih, iya, ya kan? Seperti saya katakan tadi waktu di FGD bahwa homestay itu mereka menganggap homestay itu adalah hanya ada di desa wisata, ya kan? Satu iya, sisi bahwa mereka sudah banyak sekali homestay-homestay yang
berdiri mandiri sendiri di luar desa wisata seperti kami di Ubud juga, maupun Iya, di Buleleng, Sudaji dan sebagainya. iya, Nah, iya. apakah itu tidak dianggap sebagai homestay kan? Sedangkan Hmm, konsep homestay itu adalah rumah atau akomodasi yang ada di rumah penduduk. iya, Pak. Itu yang kita bereskan karena tahun 2019 kita juga diajak FGD nih Mhm, sama kementerian dengan tim apa namanya tim-tim dari percepatan mhm, pembangunan homestay, iya. pengembangan homestay. Kita malah debat mengenai definisi nih. Jadi Ah, jadi belum 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 masuk ke promosi dan sebagainya. Jadi debatnya masih di definisi nih. iya, Ini iya, membawa iya, konsep ini, dari membawa konsep ini kami membawa konsep kami sendiri kan. iya, Jadi itu belum sepaham iya, sebenarnya. iya, iya, Jadi yang iya, mana mau poin-poin yang mana mau kita tonjolkan dalam promosi ini ya. Itu iya, yang iya, menjadi harus ketemu nih dulu titik temunya di mana nih gitu loh. iya, iya. Iya, memang, pembahasan itu tentunya membutuhkan, suatu SK juga ya dari pemerintah kali ya, Iya, untuk bisa iya. apa Kalau misalkan kita contoh lah di Bali ya, di Bali, katakanlah kami di Gianyar, saya iya, sempitkan dulu ya, sampai di iya, Gianyar. Kalau di Gianyar itu homestay masuk pondok wisata nih, iya, iya, pondok wisata. Nah, pondok wisata itu ada turunannya, ada 5 kamar kan gitu, mhm, maksimal mhm, 5 kamar. Nah, iya, ternyata apa yang terjadi di Ubud kan sudah lebih dari 5 kamar nih. iya, Ada benar, yang 6, mhm, kita rata-rata 6 kamar nih yang kami teliti di terakhir di Ubud. Nah, apa itu nanti kalau misalnya kelebihan kamar apakah tidak disebut dengan homestay? Nah, itu sekarang pertanyaan kami kan. iya, Nah, benar, mhm, katakanlah seperti itu. Apakah itu hanya berdasarkan jumlah kamar ataukah konsep realnya itu? Kalau saya sih lebih ke konsep realnya bahwa itu merupakan satu homestay, akomodasi yang ada di rumah penduduk. Itu kalau menurut kami sih, karena kan menurut apa namanya, kami sudah berkutat 30 tahun ya, 30 tahun terakhir bahwa homestay itu yang menjadi, eee tonggak dari, perkembangan pariwisata di Bali sebenarnya, atau di Ubud sekarang, seperti itu. iya, Pak. Mhm. Oke, eee, ada lagi mungkin, Pak? Mungkin itu dulu, Iya, heeh, next, oke. silahkan. Jadi, kalau boleh nih, coba saya pertajam lagi mengenai di branding nih, Pak. Nah, Ya, jadi kasus-kasus yang ada di, beberapa, desa wisata yang ada homestay-nya, itu mereka kan, sudah ada standarisasi kayak CHSI, bahkan di Sudaji ini, ada, kawasan subak juga kan, yang dia di mhm, mana itu, melalui FAO dia minta sertifikasi untuk, GIAHS, Globally mhm, Important Agriculture Heritage System. Nah, mhm. dari sisi branding sendiri begitu kan, apakah investasi-investasi, sertifikasi seperti ini itu berpengaruh secara optimal dalam tata kelola dan juga untuk peningkatan hunian, Bapak? Ataukah itu, memainkan peran yang kecil untuk dari segi branding Eee, maupun tingkatan hunian? ya, Silakan. kalau misalkan secara spesifik untuk mengangkat branding homestay, saya rasa masih belum masih belum ya, masih belum. Saya lihat itu semacam, apa namanya ya, pelengkap ya, pelengkap. Ya, penambah value dari homestay di mana homestay itu berada. Katakanlah di Sudaji maupun di Bali Utara, mereka kan pasti, base-nya mereka adalah bukan base seni dan budaya, kan base-nya mereka ada perkebunan dan persawahan dan sebagainya kan. Kalau Iya, kami di Gianyar, pasti base-nya adalah seni dan budaya, ada iya, atraksi Pak. seni, ada budaya, terus kalau di daerah selatan misalnya apa, misalnya di Mhm. perikanan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi penambah value dari homestay itu. Akan tapi belum bisa bagi kami belum bisa melihat bahwa pelengkap itu bisa menaikkan dalam hal branding atau, Oh, iya. eee, dari homestay itu belum belum sih. Akan tapi kalau menambah nilai value yang diberikan oleh homestay, ya saya setuju. Oh, Akan iya. tapi untuk mem-branding nama homestay itu sendiri, saya rasa masih belum bisa, Mas, Oh, gitu. begitu. Mhm, Iya, heeh. iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, Bapak.
Ini mengenai strategi rebound ini Pak, kita Ya, memang, beberapa sumber mengatakan ini akan selesai di tahun 2023. Beberapa ya, sumber mengatakan ini akan selesai di akhir 2001 atau 2021 atau di awal 2002. Nah, beberapa, homestay itu, selain karena mereka punya profesi yang lain, tapi untuk, propertinya sendiri mereka melakukan restorasi, lalu reedukasi lagi dan segala macamnya. Nah, mhm. menurut Bapak sendiri nih, strategi dan hal apa yang Bapak persiapkan dan teman-teman persiapkan gitu ya di asosiasi usaha sebagai pemilik homestay agar bisa rebound pada saat pandemi ini berakhir? Walaupun kita sudah tahu, eee, tidak ada kemungkinan yang pasti kapan ini bisa berakhir. Iya, benar Silakan. benar. Oke, sebenarnya sih kami sudah memikirkan itu dengan teman-teman, nanti mendiskusikan itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi ini tolak ke depannya. Kita nggak mungkin dong berpikir ke belakang ya, lagi Ya, apa yang terjadi, ya, ya sudahlah kita terjadi, kita menjadikan pelajaran itu. ya, Tapi akan menjadi, apa yang menjadi apa yang kita pikirkan ke depan adalah bagaimana kita tetap meningkatkan kualitas produk kita, itu yang pertama. ya, Produk kita, apapun itu. Nah, karena kan selama rebound ini pun, eee, sebenarnya sih yang, yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa eksis dulu, Mas. ya, Eksis di dalam kita kita masuk ke dunia dunia media sosial lah ya, artinya ya, homestay-homestay semua yang ada di Bali, tolong dong manfaatkan itu dulu deh, gitu loh. ya, Manfaatkan untuk, media sosial, apakah itu YouTube, ya, Facebook maupun Instagram. Jadi ya, silakan, ya, ya, maksimalkan itu untuk jualan lah, silakan. ya, Meskipun secara spesifik sebenarnya kami melihat peluang spesifik dari untuk mengangkat sebuah branding homestay itu sekarang. mmm, Kami melihatnya peluang seperti itu. begitu ya? Akan tapi kami belum bisa, apa namanya ya, belum bisa bergerak nih, kapan, di mana kami harus bisa memulai ini gitu. Tapi Iya, sebenarnya saya lihat sih masa-masa ini homestay banyak bergerak kok. Artinya homestay kami di Ubud ya terutama, iya Pak, banyak kok bergerak, tentunya mereka lebih 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 apa ya, lebih lebih berani untuk menginformasikan bahwa mereka itu siap dan menerima tamu, seperti itu. ah, Nah, itu salah satu yang menjadi, poin penting ya bagi kita iya, semua. Akan tapi ya tentu yang namanya produk, yang namanya servis, yang namanya fasilitas, tentu kita juga harus bisa bersaing ya, iya, artinya iya, bisa kita tingkatkan ya. Bagaimanapun yang namanya perubahan itu akan tetap abadi, Mas. iya, Artinya bahwa homestay itu tidak akan, tidak harus tetap sama seperti itu. Tidak mmm, sama seperti artinya bahwa homestay itu seperti kita back to old old fashion ya, katakanlah inilah ini pakai apa namanya, pakai yang sederhana dan sebagai fasilitas, tidak. Akan tapi kita ingin lebih sekarang bahwa homestay yang ada di kita itu siap adalah clean, berbasis kepada cleanliness, healthy, safety, dan environment. Itu yang menjadi hal utama yang menjadi kita ke depan. Jadi dalam tata kelolanya ya bahwa Pak? iya, tata kelolanya. Jadi itu yang paling utama. Jadi, Mhm, CHSE yang menjadi, poin penting sekarang ini harus kita benar-benar kita pegang teguh itu, dan tidak bisa lagi kita harus, di luar itu. Jadi cleanliness, pastikan itu clean, iya, ya, pastikan itu healthy, pastikan itu safety, pastikan itu, environment-nya didukung. Nah, tentunya ini kan juga menjadi salah salah satu branding tidak, untuk mempertahankan image itu. Artinya apa? iya, Image selama ini bahwa homestay itu kotor, tidak akan pernah terjadi kalau misalnya kita concern dengan iya, cleanliness iya, itu kan. iya, benar Healthy benar, bahwa, oh tidak higienis nih, mhm, seat-nya agak gini. Nah, itu harus kita hindari ke iya, depannya. Jadi ini, safety bahwa kita menjaga privacy, menjaga keseluruhan tamu itu pasti yang utama. Nah, environment tentunya
tidak semua dari areal dari homestay itu bisa digunakan sebagai hotel, sebagai kamar. Iya. Mungkin spare lah 30%, 40% dari areal itu untuk menjadi green area. Nah, ini merupakan salah satu upaya-upaya yang harus yang perlu kita lakukan ya. Bahwa homestay itu bisa bergerak di sini, di sisi Iya. ini. Iya. Jadi peluangnya ada di sana. Jadi dari CIS ini kita bisa melihat peluang bahwa ini menjadi image. Nah, image ini akan menjadi membantu nanti untuk branding homestay itu sendiri sebenarnya dalam hal CIS itu. Jadi secara ke depan sih sebenarnya kalau saya melihat dengan kondisi dan dengan apa yang terjadi di pandemi ini, tamu-tamu akan menjauhi yang namanya crowd ya. Iya, Jauh betul, Pak. menjauhi ke crowd dan mereka ingin mingle atau ingin bergaul, ingin menikmati suasana hanya sedikit ya dengan sedikit orang. Misalkan 5 sampai 10 orang kita bisa alokasikan di homestay. Hanya di homestay seperti itu. Kalau misalnya di hotel-hotel gede mungkin mereka mereka selected lah ya, silakan. Jadi kalau di homestay itu kita melihatnya peluang seperti itu, Mas. Iya. Jadi akan melihat sebagai salah satu alternatif akomodasi yang bisa menjaga ini semua. Jadi concern dengan 5 kamar atau 6 kamar gitu misalkan, kita Iya. bisa memaksimalkan yang namanya cleanliness, memaksimalkan yang namanya healthy, safety dan sebagainya. Iya. Jadi Iya. saya rasa itu yang menjadi peluang kita ke depan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini jadi pertanyaan yang terakhir tadi, Pak. Terima Ya, kasih sekali atas informasi dan kaya sekali, Pak, tadi ininya informasinya yang tadi Bapak berikan. Saya terima terima kasih kasih. banyak. Begitu saja dan sekali lagi, Pak, mohon Ya, bantuannya untuk survei baik Pak Agung, di baik Pak Agung. anggota-anggota. Iya, Ya siap. pasti sudah di-share, kami akan Iya. remind lagi deh Iya, untuk oke. beberapa hari ke depan ya. Oke, baik, Iya. baik. Saya Ya, juga terima kasih. terima kasih Pak Bagus Setiawan. Saya juga Terima kasih, ucapkan Pak. terima kasih banyak. Ya, Saya melihat jawaban dan mendengar jawaban Bapak dari mulai FGD di Sanur sampai di sini, ini banyak hal yang tadinya tidak terbayangkan, kedalaman deepening dari persoalan menjadi dan perspektif ya, iya itu betul Pak. menjadi didapat itu perspektif. Dan Jadinya tidak saya sederhana Pak ya. kira Iya, nggak sederhana. iya betul. Dan tidak Kompleks sebenarnya. sekedar sederhana menyiapkan kompleks, tapi justru dapat yang pandangan yang lebih holistik begitu. Iya, Kaitan dengan betul Pak. budaya, kaitan Iya. dan di luar Iya, saya betul. terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Informasi Suryo, terima kasih diberikan Mas terutama. Agung. Terima Ya. kasih Pak. Om Baik. Swastiastu Pak, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, nanti kalau memang ada apa lagi mungkin disampaikan di grup atau gimana, kami siap untuk bisa memberikan Siap. pandangan-pandangan lagi Baik. Pak. Baik. Pak Suryo. Baik. Oke. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Baik, terima Swastiastu, kasih Pak. Pak. Ya, mari Pak, selamat sore. Sore. Gong. Agung. Halo. Udah dimatiin sama Agung. Halo. Ya, belum. Dimatiin dulu. Ini kebetulan Bapak tadi ini baru meluncur keluar nih jam berapa sekarang nih, jam 5 ya. Masih di